Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bosan saya ucapkan salam karena itu salah satu waktu kita apalagi di bulan puasa ini insyaallah ya. Oke Bapak Ibu semua, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah dikenalkan, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Robi, saya keseharian di dinas di IGD Jantung ya, di PJT ini. Selama 12 tahun terakhir memang fokusnya di bagian jantung. Semoga tidak bertemu di IGD ya, kalau ketemu ya ada masalah berarti. Semoga kita sehat semua. Oke Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan tadi, ada edukasi hari ini tentang bagaimana mengenal ciri-ciri penyakit jantung bawaan dan penanganan awal. Ya. Karena orang ini bingung ya teman-teman, Bapak Ibu, penyakit jantung itu apakah sama seperti dewasa atau bawaan? Nah, nanti ke depan saya akan coba bahas bagaimana mengenal yang bawaan seperti apa sih dan penanganan awal. Kenapa penanganan awal? Karena ini bisa terjadi bukan hanya di rumah sakit. Bagi keluarga yang punya penyakit jantung bawaan, saudaranya, bisa saja di rumah terjadi. Apa sih yang harus dilakukan? Sederhana sekali, bisa dilakukan oleh medis ataupun non medis. Oke, sebentar itu. Ya, ini judulnya ya, secara umum penyakit jantung bawaan. Apa itu penyakit jantung bawaan? Secara harfiah adalah merupakan kelainan pada struktur maupun fungsi jantung yang didapat sejak masih berada dalam kandungan. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Nah, bawaan artinya memang dari proses janin itu sendiri sudah ada bentukan yang abnormal. Mulai usia berapa sih Bapak Ibu? Biasa terjadi adalah trimester pertama ya, atau usia 1 sampai 3 bulan kehamilan. Sangat penting sekali dijaga. Mulai dari menjaga pola makan, istirahat, hati-hati dengan konsumsi obat-obat yang tidak sesuai anjuran. Makanya dalam agama kita Islam mungkin ya harus ditiupkan itu di bulan keempat karena sudah terbentuk struktur normalnya ya, mulai lengkap sesuai sejalan dengan ilmu pengetahuan. Masya Allah itu baik. Biarpun penyebab PJB ini tidak diketahui secara pasti ya, maksud tidak ini faktor A, faktor B, tapi secara umum ahli kita memprediksi adalah pertama itu dari faktor ibu ya, konsumsi obat yang kurang tepat. Kadang-kadang saya pernah temui waktu di puskesmas itu ada ibu hamil sering mengkonsumsi paracetamol tiap hari, alasannya sering pusing, entah pusing masalah atau apa, tiap hari konsumsi. Alasannya enak dengan paracetamol, tapi itu kan tidak dianjurkan ya, apalagi rutin tiap hari, sangat membahayakan Bapak Ibu. Infeksi virus ya, rubella ini baru-baru ini ya, ini rubella ini juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan ya. Saya pernah lihat di podcastnya salah satu dokter di Indonesia menerangkan bahwa virus ini juga salah satu penyebabnya. Lalu alkohol tentu ya, dan merokok ya, ini Bapak Ibu sudah tahu lah efek alkohol dan merokok tentu jangan ke ibu hamil ya. Orang sehat pun bisa terdampak penurunan kesehatannya dengan mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lalu ada faktor lingkungan dan keturunan. Faktor lingkungan ini yang pertama adalah terpapar radiasi. Ya kalau horornya itu ya terpapar nuklir. Tapi radiasi di sini tentu ya. Pernah dengar beberapa tahun lalu ya ada pemukiman yang sutet ya, dekat dengan sumber listrik ya, itu kan radiasi juga, dan beberapa didapat angka kecacatan lahir pun ada begitu ya, karena dekatnya dengan sumber radiasi, angka cacat lahir secara fisik maupun dari jantung sendiri. Oke, yang kedua adalah faktor keturunan, kelainan kromosom dan Down syndrome. Nah ini khusus untuk Down syndrome. Selama saya bertugas di IGD pun beberapa kali saya dapati dengan kelainan jantung bawaan dan si anak atau si pasiennya itu ada Down syndrome. Jadi kalau ada anak yang Down syndrome itu kan khas ya, penampilan case-nya seperti apa, itu patut dicurigai adanya kelainan PJB dan angkanya cukup tinggi.
Selanjutnya ini ke tanda dan gejala ya. Umumnya pada PJB ini yang pertama adalah pada saat menghisap susu, bayi mudah lelah, napas cepat dan berkeringat. Lalu pada anak terlihat gejala sesak napas saat bermain, berlari dan berjalan jauh. Jadi Bapak Ibu begini, kita harus curiga ya kalau anak, entah itu saudara atau teman, gitu kan, anak itu kenapa anak saya kalau menyusu itu sering lepas ya? Nyusu anak lepas, ngos-ngosan, nyusu lepas lagi ngos-ngosan. Karena umumnya PJB itu seperti itu. Karena dia ini ada salah satu faktornya adalah peningkatan flow-nya ke paru ya, meningkat. Akhirnya proses oksigenasinya tidak bagus, jadi cenderung sesak dan mudah capek. Itu salah satu yang bisa kita nilai ya, ini jangan-jangan salah satu gejalanya seperti itu. Baik. Lalu mudah capek ya. Jadi kalau bayi itu menyusunya tidak adekuat ya, sering lepas-lepas. Kalau udah beranjak ke usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun sering mengeluh capek. Kadang beberapa ada diagnosa yang tertentu dia itu kalau jalan jauh lebih enaknya jongkok. Lebih enak jongkok atau enggak baring dengan kakinya ditekuk. Jadi kalau Bapak Ibu dapati ada anak jongkok terlihat capek ngos-ngosan, biarkan. Itu adalah salah satu dia mencari nyaman ya. Nah ini saya kasih tahu begini, bisa jadi entah di mana ada anak yang posisi seperti itu, jongkok atau tidur berbaring, dia memegang kedua lututnya. Itu respon alami yang mencari nyaman, mencari enak ya. Nanti saya coba kasih lihat di slide terakhir posisinya seperti apa. Oke. Nah ini tanda gejala lainnya, gagal tumbuh kembang, lalu biru pada bibir, kuku jari tangan dan kuku jari kaki. Tentu anak yang mempunyai PJB ini tumbuh kembangnya bermasalah Bapak Ibu ya. Mulai dari tadi menyusu aja lepas-lepas, akhirnya susunya kan tidak banyak dia minum. Lalu biru pada bibir, kuku jari dan kuku jari kaki. Tapi asumsinya begini, oh berarti kalau orang tua atau anak-anak biru juga semua dikategorikan PJB dong, tidak seperti itu. Kita kedinginan AC pun jari bisa biru Bapak Ibu. Orang naik gunung bisa biru juga. Jadi yang paling umum ini adalah bisa kita lihat kalau anak itu lihat di lidahnya. Karena dia ada kekurangan oksigen di sentral kalau bahasa Indonesia ya, di tubuhnya dalam. Lihat di lidahnya biru atau tidak. Kadang kita tangan biru boleh kedinginan, tapi lidahnya tidak, lidahnya merah. Tapi pada lidah itu sudah mewakili bahwa dia ada problem di tubuhnya begitu. Khusus untuk anak bisa kita lihat seperti itu. Ini ya. Biasanya harusnya anak usia 5 tahun berat badan dan tinggi badan ideal, tapi ya minimal seperti umur 2-3 tahun. Nah ini yang sering kita dapati juga kegawatan ya, gambar sebelah kanan namanya spell ya. Jadi saya coba singgung sedikit. Jadi spell ini adalah salah satu jenis kegawatan pada anak ya, biru ya, kondisi biru yang membiru. Jadi kalau ada anak biru, kita patut curigai ini ada masalah dengan jantungnya, apalagi bibirnya, lidahnya sudah biru ya, bahkan di tangan saja begitu Bapak Ibu. Pencegahannya apa sih yang harus kita lakukan? Tentu seperti yang saya ulas tadi, yang pertama melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Di trimester pertama atau di bulan pertama sampai ketiga penting sekali kontrol. Penting sekali diskusi dengan ahlinya, baik dengan dokternya, obat apa yang harus diminum, larangan apa yang harus dilakukan. Lalu kontrol gula darah bagi ibu hamil yang menderita diabetes. Khusus untuk ibu hamil yang diabetes memang ada penanganan khusus lainnya ya. Ya seperti tadi menghindari radiasi, lalu menghindari asap rokok yang tidak merokok ya, baik aktif ataupun pasif ya. Jadi kalau suami Bapak Ibu merokok, ya kalau susah dilarang ya jauh-jauh dari ibu hamil, begitu ya. Lalu menghindari konsumsi obat yang mengganggu hamil. Ya sama ini seperti yang tadi ya ulasannya. Menegakkan diagnosis PJB atau jantung anak. Jadi
tidak hanya dilihat sebenarnya, mulai dari periksa fisiknya seperti tadi, biru atau tidak, berat badannya bertambah atau tidak, berat badannya ideal atau tidak dengan anak seusianya. Lalu pemeriksaan lainnya elektrokardiografi ya, pada pasien umumnya jantung dewasa atau anak EKG ya. Mungkin dia ada penebalan di dinding jantungnya seperti itu ya. Yang paling penting juga ini echo ya. Echo ini salah satu pemeriksaan wajib. Bahkan kalau di daerah-daerah yang tidak ada ruang mesin echo-nya, dirujuk ke kota yang lebih maju untuk di echo ya. Karena kita bisa lihat strukturnya normal atau tidak. Jangan-jangan ada bocor-bocornya seperti itu ya. Ronsen juga, ini salah satu ronsen. Nah itu saya wakili gambarnya, jantungnya besar seperti itu ya. Ini sering kita dapati pada anak dengan PJB ya. Jadi anaknya tampak normal biasa, tapi pas di ronsen, jantungnya sudah seperti balon ya, seperti itu. Jadi penyakit jantung itu ada dua Bapak Ibu. Tidak semua biru ya, ada yang biru, ada yang tidak biru. Jadi kita kategorikan dua seperti itu. Kalau yang tidak biru apa saja? Ini Bapak Ibu, ini bahasa medis tapi saya bacakan tidak apa-apa. Yang pertama itu paten ductus arteriosus, yaitu kebocoran, kedua karena pembuluh darah besar ya. Lalu PSD atau ventricular septal defect, dia lubang ya, ada lubangnya pada sekat di jantung. Lalu ada ASD, ini lubang juga. Jadi penyakit jantung bawaan itu identik dengan kebocoran, identik dengan gangguan dari struktur jantungnya ya. Lubang itu ya, lubang bisa di lubang di atriumnya, di ventrikelnya, Bapak Ibu seperti itu ya. Dan ini hanya bisa dilihat tentu di pemeriksaan echo, makanya penting sekali ya. Ini sama juga ya, termasuk yang tidak gitu. Ada penyempitan ya Bapak Ibu ya di salah satu struktur jantungnya. Ini dikatup juga. Jadi selain dari kebocoran di kedua struktur jantungnya, ada juga gangguan katupnya. Jadi Bapak Ibu, jantung kita ini ada katup ya. Kalau di motor itu klep Bapak Ibu ya, yang fungsinya membuka dan menutup agar darah yang sudah dipompakan tidak kembali. Nah, yang bermasalah pada pasien jantung umumnya adalah ketika memompa itu harusnya keluar semua, tapi beberapa ada yang kembali ke ruang yang harusnya tidak ke situ. Jadi kalau diperiksa itu ada bahasanya itu kalau ada bunyi suara kelapa kuda. Jadi kalau dokter lebih bilang, ibu ini anaknya setelah saya periksa bunyinya ada bunyi lain, ada bunyi tambahan, bukan luk ya. Kalau kita periksa itu pakai stetoskop, luk. Nah bunyinya begitu. Tapi kalau pada jantung anak ada bunyi lain juga, seperti bunyi desisan air atau kapak kuda ya. Nah seperti itulah Bapak Ibu ya, ada suara ketukan. Nah ini PJB biru ya. Kalau tadi yang tidak biru, nah sekarang yang biru. Nah kalau yang biru ini memang jelas tampak dan mudah kita dapati ya. Oh ini biru, ini kemudian jantung. Semakin biru prinsipnya semakin berbahaya ya. Begitu. Apa saja yang termasuk yang biru ini adalah diagnosanya namanya tetralogy ovalo. Tetra itu artinya 4. Jadi si anak ini punya 4 kelainan. Dan Masya Allah angkanya banyak ternyata ya. Kuasa Allah kalau buat seperti itu ya. Jadi ada jantung yang masalahnya itu ada 4. Ada PSD, ada lubang ventrikelnya, ada penyempitan di salah satu cabang, lalu posisi aortanya tidak sesuai, dan ada penebalan di dinding. Penebalan ini karena bebannya di jantung bertambah dan bisa dilihat di gambaran EKG. Makanya pemeriksaan jantung pada anak itu EKG, echo, ronsen itu 3 pilar penting ya yang harus dilakukan. Itu angka ini cukup banyak Bapak Ibu ya, tetralogy. Lalu yang selanjutnya adalah TGA ya, adalah letak pembuluh darah, aorta dan arteri yang keluar dari jantung yang tertukar. Jadi di jantung kita ini Bapak Ibu ada jalur ya, sirkulasi atau jalur itu yang ke seluruh tubuh. Ada juga jalur yang dia ini ke
lebih pendek jalurnya, tidak seluruh tubuh, bahasa sederhananya seperti itu. Tapi pada diagnosa TGA ini dia tertukar jalurnya, jadi kayak sendiri-sendiri. Nah, secara logika kalau sendiri-sendiri ini tentu pasiennya atau bayinya tidak hidup ya. Tapi lagi-lagi kuasa Allah buat juga jalur lain. Allah pertahankan jalur lain agar bayi ini tetap bisa hidup begitu. Ya, untuk TGA ini memang salah satu diagnosa yang harus penanganan segera ya. Secara umum, bagaimana PJB ini di atas di Bapak Ibu ya? Ada bedah ya. Ini kunci lain di ujungnya adalah bedah ya. Ya tentu hubungannya penyakit jantung bawaan pada anak itu lubang seperti yang saya bilang tadi. Lubangnya ditutup. Lalu katup yang bermasalah ya diperbaiki. Pembuluh darah yang tertukar tadi dikembalikan. Inilah sanduk pada penyakit jantung anak ya seperti itu. Oke. Nah, kalau daun bedahnya apa? Daun bedah ini artinya tidak di ruang bedah ya. Tetap dilakukan tindakan menutup lubang di sekat jantung dengan alat penutup. Jadi dengan teknologi sekarang ya, di sini pun bisa ya. Jadi lubang-lubang yang tadi itu tidak harus dibedah, tapi bisa dilakukan di ruangan non bedah, invasif ya namanya. Lalu katup yang bermasalah atau menyempit bisa dilebarkan dengan kateter atau balon, lalu melebarkan dan memasang stent pada pembuluh yang sempit. Jadi stent ini bukan hanya di dewasa, oh itu jantung koroner harus pasang stent. Ternyata pada anak pun bisa dipasang stent untuk mempertahankan jalur sirkulasinya tadi, Bapak Ibu. Nah ini kegawatan ya. Ini yang saya bilang tadi, saya akan singgung di slide terakhir bahwa kegawatan ini akan terjadi, bisa terjadi di mana saja. Kita harus tahu ya, karena bisa terjadi bukan hanya di rumah sakit, di rumah, di sekolah, ya anak udah sekolah terjadi kegawatan. Namanya spell ya, merupakan kondisi ketika bibir, jari tangan dan kuku anak tampak berwarna kebiruan. Ya khas berarti ini biru ya, karena kurangnya jumlah oksigen dalam darah. Dapat disertai dengan gelisah dan sesak napas. Kemudian bisa diikuti dengan kejadian kejang atau penurunan kesadaran. Oke, jadi si anak ini yang termasuk biru ini dia aliran ke parunya kurang, ke paru kurang, ke otak kurang, ya. Akhirnya dia bisa pingsan. Kurangnya ke paru sesak. Akhirnya dia mencoba posisi enak yang tadi saya bilang. Kalau secara medis itu jalurnya dipotong, jadi ada pembuluh darah di femoralis atau di paha seperti ini, ditekuk agar alirannya lebih banyak ke atas ya. Atas di sini dalam arti ke paru dan ke otak. Itu posisi nyaman. Jadi kalau anaknya sudah besar sudah mengerti, dia pegang lututnya, jongkok Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, cricek namanya, dipegang lututnya. Atau kalau saya di IGD ini, kalau ada pasien seperti itu datang, kalau orang tuanya panik, ditidurkan, dibaringkan, lututnya ditekuk ke atas. Seperti itu Bapak Ibu. Terus tentu kalau di rumah sakit pasang infus ya, kasih cairan ya. Terus diberikan obatnya juga obat-obat penenang ya. Karena pasien seperti ini tidak boleh nangis lama. Jadi kalau Bapak Ibu lagi di rumah punya saudara atau kenalan sakit seperti ini, usahakan jangan rewel ya. Gimana caranya anak ini harus tenang, jangan nangis lama. Jadi kalau nangis lama dibiarkan juga orang bayi sehat pun nggak bagus juga ya. Tetap tidak boleh nangis lama-lama ya.